Yum Yepmum. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, si lumpuh dan orang banyak dalam bacaan Injil hari ini mempunyai kemauan yang kuat untuk sembuh. Mereka berusaha dan percaya kepada Yesus sebagai Sang Penyembuh. Melihat iman orang-orang itu, hati Yesus tergerak dan dia pun berkata kepada si lumpuh, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu dia melanjutkan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Iman mereka membawa si lumpuh kepada kesembuhan. Dia diterima menjadi anak Allah, dan kuasa Yesus menyembuhkannya dari penyakitnya. Belas kasih Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan seluruh kekuatannya. Intinya adalah percaya dan serahkan seluruh hidup kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang percaya setengah-setengah akan mendapatkan rahmat dan belas kasih Tuhan pun setengah-setengah. Orang yang sama sekali belum percaya, Tuhan masih terus menunggu kapan orang itu membuka diri dan hati bagi Dia. Kita seharusnya takut kepada Tuhan dan memuliakan keagungan dan kebesaran kuasa-Nya. Sama seperti orang banyak yang melihat secara langsung tindakan Tuhan kepada si lumpuh, dan mereka takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa penyembuhan kepada manusia. Apa gunanya
tampilan fisik lahiriah sehat, sementara hati dan jiwa dirundung sakit karena dosa. Cacat jiwa karena dosa kadang terlupakan. Padahal untuk mengobati ini tidak membutuhkan biaya mahal seperti penyembuhan penyakit lahiriah. Allah melalui gerejanya selalu terbuka untuk penyembuhan-penyembuhan batin secara gratis. Kadang orang tidak menyadari hal ini dan tidak mau menyerahkan dirinya untuk disembuhkan. Saudara, iman kita sering diuji dengan berbagai macam kejadian dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam masyarakat tempat kita hidup. Kesulitan demi kesulitan kadang-kadang tidak kunjung henti dari kehidupan kita. Iman kita sebagai seorang Katolik diuji. Kadang kita merasa lumpuh dan tidak berdaya dalam kesulitan-kesulitan itu. Di sanalah kita perlu tenang dan mohon kekuatan dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak tidur dan membiarkan kita jika kita percaya akan kekuatannya sebagai penyelamat kita. Kita mengasah iman melalui ujian-ujian hidup yang kita jalani setiap hari dalam seluk-beluk kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.